Pernah nggak sih tujuan kita di FB Pro ini pengen mendapatkan penghasilan? Nah, tetapi tiba-tiba untuk fitur monetisasi ini hilang dan bertuliskan di sini untuk fitur monetisasi kita itu dicabut ya. Jadi ada beberapa faktor ya kenapa kemampuan Anda untuk menghasilkan uang di FB Pro ini itu dicabut monetisasinya. Jadi sebenarnya di FB Pro ini susah-susah gampang ya. Jadi ada salah satu pertanyaan di sini Bang, kenapa akun FB Pro saya itu dinonaktifkan fitur monetisasinya? Penghasilan di sini itu dicabut ya. Jadi artinya kita tidak bisa mendapatkan penghasilan. Jadi sebagai contoh adalah seperti tadi. Jadi untuk kemampuan kita mendapatkan penghasilan dari FB Pro ini dicabut ya. Jadi sebenarnya di sini kita juga harus paham ya. Jadi beberapa aturan di FB Pro dan tentunya memang FB Pro ini bisa dibilang ya susah-susah gampang ya. Dan tentunya di sini kita juga harus paham juga ketika kita memperbanyak followers ya dengan teknik mempercepat ataupun dengan trik-trik yang tidak otentik, yaitu memang sudah tercatat di aturan dari kebijakan monetisasi partner, fitur monetisasinya itu bisa dicabut ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kemampuan atau fitur monetisasi FB Pro yang dinonaktifkan. Updatean terbaru banyak sekali fitur monetisasi yang tiba-tiba dinonaktifkan. Ya, artinya untuk di bagian dari konten kita itu tidak bisa mendapatkan penghasilan, dan biasanya kalau pelanggaran pertama itu biasanya berakhirnya di 90 hari ya, ataupun sekitar 3 bulan. Nah, ketika 3 bulan kita sudah menyelesaikan masalahnya ya, itu kita biasanya itu akan mendapatkan ataupun fitur monetisasinya bisa kembali ya. Tetapi itu kemarin ya, di masa-masa kemarin, nggak tahu juga untuk di masa-masa updatean terbaru di tahun 2025 ini ya. Karena memang untuk Facebook ya bisa kita cek dari fitur monetisasi di sini banyak diupdate ya. Dan juga untuk fitur monetisasinya banyak fitur monetisasi terbaru ya, seperti di sini bisa kita cek ya. Ada kemitraan afiliasi, kita langsung masuk ke Facebook ya, ada iklan kemitraan, ada monetisasi konten, langganan ya. Kemudian untuk di bagian iklan in-stream sendiri, bintang dan bonus itu masuknya di sini, masuknya di monetisasi konten. Dan tentunya di FB Pro ini ya memang sebagai konten kreator ya kita harus mematuhi untuk peraturan yang ada di platformnya. Jadi kalau kita bikin konten di Facebook ya kita memang harus mematuhi untuk di bagian dari peraturan-peraturan di Facebook ya, termasuk memang dari Facebook sendiri mengharapkan konten asli ataupun konten original. Bahkan disebutkan sendiri di website resmi dari Facebook, semakin asli konten kita ya penghasilan dolar akan semakin besar. Jadi seperti itu. Karena dari Facebook sendiri ini mencari keunikan ataupun ciri khas dari konten yang kita buat. Ya, dari suara juga itu suara asli itu lebih bagus ya. Jadi memang persyaratan dari FB Pro itu ya seperti itu ya, kita ya sebagai konten kreator ya memang harus mengikuti aturannya untuk bisa mendapatkan penghasilan. Untuk mendapatkan penghasilan sendiri di Facebook ya memang jujur ini nggak bisa secara instan, nggak bisa cepat ya. Mungkin kreator-kreator yang sudah sukses saat ini itu mereka merintis terlebih dahulu ya, merintis sebelum kita. Jadi mereka sudah merintis terlebih dahulu dan untuk saat ini mungkin penghasilannya sudah besar. Jadi memang nggak bisa cepat ya, nggak bisa instan ya. Tentunya butuh proses juga, butuh kerja keras, kita bikin konten setiap hari ya, satu hari satu sebenarnya nggak masalah, yang penting kita aktif saja di FB Pro ya. Jadi untuk di FB Pro ini nggak bisa cepat ya. Kalau memang saran saya kalau pengen cepat ya itu lebih bagus di TikTok ya, kalau saya bilang seperti itu. Karena di TikTok sama di Facebook ini ya mungkin kalau di Facebook kita harus nunggu 1 bulan sekali. Nah kalau di TikTok ya misalkan kita ada produk ya kita bisa main di sana ya. Di sana mungkin produk terjual 3-4 hari itu sudah bisa langsung kita cairkan ke rekening bank kita. Nah jadi kalau saran saya seperti itu. Makanya saya sering bilang di sini jangan pernah berfokus di Facebook saja ya, karena untuk kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan ya dari rumah yaitu memang nggak bisa kita fokus pada satu platform. Jadi kita harus bergerak juga di platform yang lainnya ataupun memanfaatkan fitur Shopee Affiliate Program. Baik, jadi nggak usah
panjang lebar ke sana ya. Jadi kita akan bahas di bagian dari fitur monetisasi Facebook yang dinonaktifkan. Ya, ataupun di sini Anda tidak bisa mendapatkan penghasilan karena fitur monetisasinya dicabut. Salah satu penyebab yang utama adalah konten kita, yaitu konten orang lain yang kita upload ulang. Artinya kita menggunakan konten orang lain ya agar penonton kita itu bisa rame. Biasanya seperti itu. Ya, menggunakan konten orang lain yang mungkin tanpa editing. Sebenarnya di Facebook Pro sendiri untuk reupload ini diperbolehkan. Ya, asalkan ada perubahan yang kita berikan di bagian dari video yang kita buat. Dan tetapi ya itu tidak menutup kemungkinan juga ya ketika memang sudah kita editing, misalkan sudah kita tambahkan perubahannya tapi si pemilik kontennya ini tidak menyetujui. Nah, itu bisa jadi mereka bisa men-take down untuk video kita dan secara otomatis biasanya langsung dihapus Facebook dan juga akun kita langsung dibatasi. Nah, biasanya kalau kita masih bisa menghapus, nggak masalah, kita langsung hapus. Tapi kalau memang sudah pelanggaran standar komunitas, ya itu harus menunggu kurang lebih sekitar 90 harian. Kalau pelanggaran yang berat itu biasanya pemutihannya itu di 1 tahun ya. Jadi memang di FB Pro ini walaupun ya susah-susah gampang, tapi ya memang aturannya itu ketat banget ya, sehingga ya banyak sekali yang fitur monetisasinya dicabut ya. Jadi kalau saran saya ya mending kita pelan ya, tapi istilahnya adalah bisa jangka panjang. Nah, artinya seperti apa? Artinya adalah ketika kita membuat konten original, konten asli kita, nah itu pastinya kita akan tenang nih, gak akan pernah takut nih. Ya, misalkan terkena pelanggaran itu nggak akan pernah, karena kita menggunakan konten original. Dan misalkan punya penghasilan pun itu bisa jangka panjang. Tapi berbeda ketika kita menggunakan konten tidak asli ataupun konten orang lain yang kita upload ulang. Yaitu mungkin bertahan 3-4 bulan. Tapi seiring berjalannya waktu, kita tahu untuk di Facebook ini sudah mulai juga ya kita sudah paham ya ada fitur AI, pemeriksaan AI itu kan pasti ada. Ya. Jadi ya mungkin kemarin-kemarin lolos tapi untuk kedepannya itu bisa jadi nggak lolos ya. Jadi kalau saran saya menggunakan konten asli itu lebih bagus ya dan bisa jangka panjang. Artinya bisa jadi aset kita untuk kedepannya. Ya walaupun untuk saat ini merintis belum ada penghasilannya, tapi kita nggak akan pernah tahu nih ya kan untuk ke depan nantinya siapa tahu Facebook ada perubahan-perubahan kembali ya. Misalkan sama seperti di tahun 2024 kemarin. Karena jika kita cek dari Facebook sendiri masih memberikan fitur monetisasi baru. Misalkan seperti kemitraan afiliasi, iklan kemitraan, monetisasi konten. Nah, artinya Facebook Pro ini masih akan bertahan lama. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang kita pengen jangka panjang, akun kita pengen aman ya buat konten original. Dan kemudian untuk penyebab selanjutnya sudah saya jelaskan juga kegiatan misalkan memperbanyak followers ataupun sengaja mengikuti terlalu banyak dan sengaja memberikan interaksi palsu itu sudah ada aturannya sendiri ya, itu monetisasinya juga bisa dicabut loh ya, dan itu tertera di aturan kebijakan monetisasi partner ya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi salah satu penyebabnya ya kenapa monetisasi dicabut ya karena akun kita ataupun video kita ini melanggar kebijakan dari Facebook itu sendiri ya, termasuk memperbanyak followers ya dengan misalkan pakai teknik yang lain ataupun dengan memang sengaja ataupun memberikan interaksi yang disengaja. Itu sebenarnya memang terlihat juga ya dari tim Facebooknya ya, sehingga akun kita dibatasi karena terdeteksi mungkin akun-akun yang mungkin nggak sesuai untuk aktivitasnya. Nah, itu bisa jadi ya. Mungkin seperti itu saja untuk pembahasan yang lainnya, nanti bisa tonton video-video selanjutnya. Terima kasih, nantikan video selanjutnya.